Wonogiri adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Wonogiri mempunyai banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, diantaranya adalah wisata alam, petualangan, dan wisata spiritual. Wisata spiritual Katolik yang terkenal diantaranya adalah Gua Maria Sendang Ratu Kenya dan Gua Maria Sendang Kelayu. Gua Maria Fatimah Sendang Kelayu berada di Dusun Dlegong, Desa Ngadirojo, Kelurahan Gemawang, Kabupaten Wonogiri. Tepatnya berada di antara Ceruk Watulumbung, sebuah tebing di daerah Purwantoro, dan Gunung Gandul yang berlokasi di Giriwono. Akses untuk menuju lokasi Gua Maria Sendang Kelayu ini terbilang relatif cukup mudah. Dengan menggunakan bantuan dari Google Maps, kita akan diantarkan tepat sampai ke tujuan. Dari kota Wonogiri, perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meski rute jalan yang dilalui termasuk sempit, berkelok dan menanjak, namun jalan sudah beraspal mulus. Selama menempuh sepanjang perjalanan, kita akan dimanjakan dengan pemandangan sawah dengan segala keindahan dan keasriannya. Karakter khas pemandangan alam pedesaan yang identik dengan areal persawahan, pohon dan sungai, menambah suasana alami khas pedesaan dari desa Gemawang ini. Keindahan alam pedesaan nampak sempurna dengan rumput hijau di sisi kiri kanan jalan. Dari di kejauhan, terlihat keindahan pegunungan berwarna agak biru bagai sedang menopang indahnya langit. Betapa sempurnanya keindahan alam yang terbentang. Betapa Allah menjadikannya sempurna dengan arsitektur yang tidak akan ada tandingannya. Desa Ngadirojo berjarak 8 km sebelah timur kota Wonogiri. Memiliki luas sekitar 9.325 hektar yang terbagi dalam 2 kelurahan, 9 desa, 137 RW dan 352 RT. Sedangkan Desa Gemawang terbagi menjadi 13 dusun termasuk Dusun Dlegong. Dusun Dlegong adalah sebuah dusun terpencil yang terus menjaga eksistensi di tengah modernisasi dan globalisasi. Di dusun ini terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat Dlegong sebagian besar bermata pencaharian dari bercocok tanam, dan sebagian lainnya adalah perantauan. Bagi peziarah yang hendak ke lokasi Gua Maria Sendang Kelayu, bisa berkunjung atau menyempatkan dulu ke Kapel Santo Thomas Dlegong yang letaknya tidak jauh dari pertigaan ke arah Gua Maria. Kapel Santo Thomas Dlegong dibangun pada tahun 1984 sebagai wujud nyata dan usaha umat dalam kehidupan menggereja. Dalam perkembangan umat Katolik di wilayah Ngadirojo, kemudian dimekarkan menjadi 2 lingkungan, yakni lingkungan Thomas dan lingkungan Maria. Sebuah gapura sederhana yang terbuat dari batang bambu yang disusun menyambut kita tepat di depan pintu masuk menuju Gua Maria. Inilah pintu masuk menuju pelataran Gua Maria. Untuk menuju di depan pelataran Gua Maria Sendang Kelayu tidaklah mudah. Begitu memasuki pintu masuk, kita akan disambut dengan jalanan yang menanjak. Pada rute jalan ini sudah diberikan tangga yang terbuat dari paving block yang disusun rapi, hingga mengantar kita menuju ke depan pelataran Gua Maria Sendang Kelayu. Meskipun jalanan menanjak selama perjalanan, kita akan disuguhkan pemandangan Bukit Watulumbung dan sekitarnya. Sepanjang jalan juga ditumbuhi pepohonan yang rimbun, sehingga melindungi para peziarah dari paparan terik sinar matahari secara langsung.
Sesampai di depan pelataran Gua Maria, para peziarah bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air. Letaknya tepat di ujung depan sebelah kiri, pelataran Gua Maria Sendang Kelayu ini. Di sini juga tersedia sumur pompa yang sudah dilengkapi dengan berbagai sarana yang mendukung. Di tempat inilah, kita bisa beristirahat sejenak sambil melayangkan pandangan ke sekitar Gua Maria dan hijaunya pemandangan yang terhampar di Bukit Watu Lumbung. Menurut warga setempat, disebut Watu Lumbung karena penampakannya yang sekilas kotak, mirip dengan bangunan penyimpanan padi orang Jawa. Oleh masyarakat setempat, Watu Lumbung dimanfaatkan menjadi lokasi wisata pendakian. Masih di teras yang sama dan berada di ujung sebelah kanan dari area Gua Maria Fatima Sendang Kelayu ini, berdiri kokoh salib Yesus yang bernama Piasa Salib dengan 12 pilar yang mengelilingi. Piasa salib mempunyai arti pusat atau titik fokusnya berada pada salib itu sendiri. Ini berarti bahwa semua penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Bunda Maria senantiasa berakar pada hubungannya yang begitu istimewa dengan Tritunggal Maha Kudus. Ia menjadi putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra dan mempelai Roh Kudus. Sedangkan ke-12 pilar yang mengelilingi salib Yesus dalam bahasa Jawa disebut Soko, melambangkan ke-12 rasul atau murid Tuhan Yesus sendiri, yang diibaratkan sebagai tiang penyangga gereja. Tangga menuju salib Piasa berjumlah 9 anak tangga, mengadaptasi dari tangga di gereja Candi Hati Kudus Yesus Kanjuran, yaitu Babahan Hawa Songo, adalah 9 jalan keburukan yang ada pada diri kita. Dari salib Piasa, kita akan menaiki tangga menuju trap kedua bagian Gua Maria Fatima Sendang Kelayu ini. Selain berdoa, pada umumnya para peziarah akan mengambil air suci langsung dari sumber. Di sini kita juga akan menjumpai air suci yang dialirkan melalui kran yang sudah tersedia. Awal mula pertumbuhan umat Katolik di daerah ini terjadi pada tahun 1967. Sendang Kelayu semula adalah tempat angker, banyak penduduk menjadi korban gangguan iblis. Konon ada seorang menebang pohon yang tumbuh di tempat itu lalu mulutnya mencong. Romo Suto Pranitran SJ lebih akrab disapa Sandal Jepit, berhasil mengusir iblis yang bercokol di tempat tersebut. Bahkan kemudian air Sendang Kelayu digunakan oleh Romo untuk membaptis belasan orang Katolik perdana di daerah tersebut. Sejak peristiwa pembaptisan, tempat tersebut dijadikan tempat doa yang dilengkapi dengan patung Maria Fatima Sendang Kelayu. Pada tanggal 8 September 2011, terjadi rencana penggantian patung Maria yang berukuran kecil dengan patung dengan ukuran lebih besar. Gotong royong masyarakat dan kebaikan dari berbagai pihak saling meneguhkan untuk melaksanakan pembangunan. Akhirnya, patung seluruhnya selesai pada 10 Juli 2012. Untuk melengkapi sarana peribadatan para peziarah, tepat di samping kiri Gua Maria kecil lama telah tersedia pendopo yang dilengkapi dengan meja altar dan perlengkapan misa lainnya. Pendopo ini bisa dipakai para peziarah yang hendak beristirahat sejenak sebelum melakukan aktivitas berdoa dan berdevosi. Pendopo ini disebut juga dengan Kapel Rosario. Oleh umat setempat, kapel ini biasa dipergunakan untuk keperluan misa. Jadwal misa juga sudah tersedia, tepat di pintu masuk Gua Maria Fatima Sendang Kelayu ini. Melanjutkan perjalanan menuju ke pelataran Gua Maria, kita harus berjalan menapaki tangga demi tangga yang menanjak. Pada halaman inilah terdapat sumber mata air. Menurut penuturan pengalaman iman dari warga sekitar, disinilah terdapat sumber mata air. Pernah beberapa tahun sumber ini mengalami kekeringan dan tak ada rembesan sama sekali. Segenap keprihatinan umat warga disampaikan dalam wujud doa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab doa tersebut. Akhirnya sejak bulan Agustus 2011, air mulai mengalir di tempat itu sangat melimpah dan tak kunjung henti hingga saat ini. Umat meyakini bahwa peristiwa itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan. Dan saat ini, sumber mata air itu diberikan nama Tirto Bening yang Triniji Suci. Bertepatan dengan hari ulang tahun paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri yang ke-55, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022.
Gua Maria Fatima Sendang Kelayu ini diberkati oleh Bapak Uskup Agung MKR Robertus Rubiatmoko. Pada pelataran ini, juga tersedia beberapa gua kecil buatan yang digunakan untuk meletakkan lilin para pesiarah. Puncak dan akhir dari Gua Maria Fatima Sendang Kelayu ini adalah pelataran doa. Dengan menaiki tangga yang menanjak, kita akan bertemu dengan pelataran doa. Pelataran doa tidak begitu luas, tetapi suasana di pelataran maupun di lokasi gua ini sangat nyaman, karena ditumbuhi pohon kelayu dan pohon lainnya yang berukuran besar. Beberapa lampu penerangan juga sudah disediakan, sehingga para pesiarah tidak perlu khawatir untuk berkunjung dan melakukan siarah pada malam hari. Di pelataran doa ini telah disediakan beberapa tikar, yang dapat digunakan sebagai alas para pesiarah untuk berdoa dan berdevosi di Gua Maria ini, sehingga tidak mengurangi kidmat dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Bagaimanapun juga, Gua Maria Fatima Sendang Kelayu sebagai tempat siarah masih perlu dilengkapi dengan berbagai sarana yang memadai. Kesediaan berbagi dari siapapun tentu membuat seluruh masyarakat lebih giat bergotong royong dalam berbenah guna memenuhi sarana Gua Maria tersebut. Sitik ora ditampik, akasan soyo pikole sedikit pun tidak ditolak, dan banyak akan menjadi lebih baik. Tentu kalimat itu akan membesarkan hati siapapun yang mengasihi Maria, Bunda Allah dan Bunda Gereja. Marilah kita ikut ambil bagian mewujudkan mimpi umat Cilegon untuk memiliki tempat siarah. Tentunya dapat menjadi sarana bagi umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjadi berkah bagi masyarakat. Selamat bersiarah, selamat berdevosi, selamat menemukan kerahiman ilahi. Dari Gua Maria Fatima Sendang Kelayu Wonogiri, berkah dalam.